Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Rumsasi dalam pelajaran ekonomi kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan membuat laporan keuangan ya untuk setelah neraca lajur atau kertas kerja 10 kolom. Kemarin kita itu sudah membuat yang laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Ya, kalian ingat laporan perubahan modal hanya pendapatan kurangi beban saja. Kalau dalam kertas kerja 10 kolom ini sudah langsung nampak di sini ya. Oke, jadi ini adalah angkanya. Kemudian untuk perubahan modal ini modal awal ditambah laba dengan dikurangi prive. Jadi modal awalnya di sini 14.500 ya. Kemudian labanya tadi ketemu 4275 dikurangkan dulu dengan prive karena pengambilan pribadi ya sifatnya mengurangi. Sehingga modal akhirnya ketemu modal awal ditambah dengan kenaikan modal 3025 sehingga modal akhir ketemu 17.525. Ini hanya mengulang kembali ya karena kemarin itu membuatnya materi itu kadang-kala memakai Bandicam itu hanya sekian menit ya. Jadi terputus, saya bikin juga menjadi part yang kedua. Nah, sekarang part yang kedua ini kita akan membuat laporan untuk neraca. Caranya adalah mudah, kalian tinggal memperhatikan worksheet 10 kolom ini di bagian yang paling akhir, yang neraca ini. Caranya kita akan buat dulu di sini aktiva. Aktiva itu atau aset ya, atau harta. Sama saja. Kemudian di sebelahnya, ini saya beli satu kolom untuk angkanya. Sebelahnya adalah pasiva, ya, atau utang plus modal, ya. Jadi nanti pasiva isinya utang plus modal. Nah, caranya mudah. Kalian lihat dalam nama perkiraan ini yang termasuk dalam harta. Ya, ternyata di sini ada kas, piutang, pelengkapan sewa asuransi, peralatan grafis, dan peralatan kantor. Ini di copy paste semuanya ya, tanpa kecuali di sini ya. Kemudian angkanya juga sama, ini di sebelah debit, maka kita letakkan di sini ya. Ya, persis sama. Kemudian kita akan melihat neracanya lagi 10 kolom, kita cari yang terkait dengan harta. Ya, ini perhatikan utang, modal, prive, pendapatan, beban ini udah nggak masuk lagi ya. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan peralatan grafis ya, karena ini peralatan tapi ada akumulasi penyusutan walaupun sifatnya mengurangi, ini dimasukkan di neraca ya sebelah aktiva ya. Tadi angka aktiva penyusutan peralatan grafis adalah 750. Angkanya masukkan di sini. Tetapi karena di sini akumulasi bersifat mengurangi dari peralatan itu, maka di sini kita beri tanda min atau kurung biasanya 750. Seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi dari neraca lajur. Kita cari di sini ternyata ada aktiva lagi ya, tapi sifatnya mengurangi kan akumulasi. Namanya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini letakkan di aktiva juga. Kemudian kalian lihat tadi angkanya adalah 200 ini ya, tapi akumulasi itu bersifat mengurangi, maka di sini min 200 ya. Selesai tadi sudah sampai bawah, berarti asumsinya kita selesai. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Jumlah aktiva ya. Kita pakai ya Zoom di sini karena memakai Excel mudah sekali. Ketemunya adalah total aktiva 39025. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang kredit. Ini kan tadi debit, kemudian ini kredit. Hanya terdiri dari utang dan modal. Maka kita akan lihat utang dulu. Ya, di sini ada utang dagang dan utang bank, ya. Ini kita masukkan di sini utang dagang dan utang bank. Kemudian perhatikanlah ini ya, angkanya adalah 1.000 dan 20.000 di sebelah kredit.
Maka kita letakkan di sini sebelah kredit ya 1.000 dan 20.000. Mudah ya. Oke, utang selesai, kita cari sampai ke bawah yang masih terkait dengan utang. Misalnya ini masih ada. Ya, oke, ternyata kita ketemu lagi di sini ada utang bunga bank 200.000 ya, kalian perhatikan. Maka di sini utang bunga bank masuk di sini 200 ya. Oke, kemudian kembali ke neraca laju lagi, kita lihat ya, utang masih ada atau tidak. Ternyata ada utang gaji grafis 300. Masukkan di sini utang gaji grafis 300 ya. Kita melihat di neraca tadi utang sudah kita masukkan di kolom pasifa ini semua. Kita jumlah total hutang. Ya, jumlahnya adalah sekian. 21.500. Oke. Nah, kemudian di sini setelah utang kita masukkan modal. Tetapi dalam neraca ini modal yang dimasukkan adalah modal akhir. Jadi kalau modal akhir yang mana Bu angkanya? Modal akhir adalah angka yang ada dalam laporan perubahan modal ini yang sudah kita cari tadi, yaitu ketemu 17.525. Kita masukkan di sini ya. Oke. Sorry, ini pakai ini aja ya. Jadi berubah 17.525 ya modal akhirnya. Oke, sama ya. Tadi sudah kalian lihat 17.525. Setelah itu, bagian pasifa ini yang terdiri dari utang dan modal akan kita jumlahkan karena sudah kita masukkan semuanya dan kita tetap harus teliti. Maka di sini total utang dan modal sama dengan ya. Total utang dan modal sama dengan total hutang 21.500 ini ditambah modal akhir 17.525. Ketemunya adalah 39.025. Sama enggak dengan yang kolom aktiva? Sama, Bu. Nah, kalau kalian mengerjakan ini, berarti kalian sudah mengerjakan dengan benar nilai 100 ya. Ini seimbang. Bu, kalau nggak seimbang bagaimana? Berarti kalau nggak seimbang ada yang salah ya. Jadi sekali lagi neraca ini terdiri dari aktiva yang terdiri dari aset atau harta. Kemudian pasifanya utang dan modal. Kita masukkan dulu seluruh akun yang ada plus jumlahnya. Jikalau akumulasi itu mengurangi maka ini setelah dijumlahkan semuanya dikurangi, maka muncul total aktiva. Sedangkan untuk pasifanya, utang plus modal, ya seluruh utang ini dijumlahkan terlebih dahulu dan ditambah dengan modal akhir. Ya, jikalau seimbang seperti ini, seperti yang saya contohkan, berarti kalian mengerjakannya sudah benar. Nah, ini nanti untuk tugas kalian menyelesaikan laporan keuangan yang terdiri dari rugi laba, perubahan modal dan neraca dari neraca lajur atau kertas kerja 10 kolom. Bisa ya, tolong nanti tugasnya diupload di Camilo seperti yang sudah-sudah untuk portofolio tugas kalian. Dan sekali lagi, untuk laporan perubahan modal adalah pendapatan dikurangi beban dan laporan perubahan modal adalah modal awal ditambah laba dikurangi preve maka ketemu modal akhir. Dan untuk neraca adalah harta sama dengan utang plus modal dan ketika kita mengerjakan dari kertas kerja 10 kolom hanya kita butuh melihat kolom rugi laba ini dan kolom neraca semua sudah tersaji secara jelas ya saldonya dan seluruh jumlah-jumlah yang ada. Maka di sini saya menekankan kembali pentingnya mengerjakan kertas kerja 10 kolom atau worksheet ini secara benar. Karena setelah ini selesai, ini digunakan untuk membuat laporan keuangan.
Maka inilah pentingnya kalian memahami siklus akuntansi dari depan. Kalau kalian dari depan tidak memahami, otomatis memang ke belakangnya tidak akan pernah bisa mengerjakan dengan baik. Bahkan kadangkala menjadi pelajaran yang menjadi beban tersendiri ya. Sudah